Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing yang sangat banyak berbuat dosa, berbuat kehilapan, berbuat kekeliruan, jarang beribadah, malah banyak sekali melalaikan perintah Allah dan bahkan sering melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa ketenangan kalbu, ketentraman batin, jadi manusia yang senantiasa hatinya memiliki nafs yang mutmainnah, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dan fitnah, selalu senantiasa segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, dan selalu ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing untuk berkolaborasi, berinteraksi dengan sesama, saling berbagi dan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikannya oleh Allah memiliki ilmu yang bermanfaat, memiliki rezeki yang thayyibah dan barokah, memiliki kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki diri, meningkatkan kualitas amal ibadah, dan menjadi orang yang berbuat amal perilaku yang soleh dan solehah. Kita juga berharap Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dalam kesehatan, keberkahan dari umurnya, dan diberikan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah makin hari makin baik, sehingga pada saatnya kita wafat diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami, murnikan syahadah kami, usukkan salat kami, terima amal ibadah kami, sedekah zakat, infak dan saum kami, dan mampukan kami ya Allah untuk sampai ke tempat suci-Mu Baitullah, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan menunaikan ibadah ziarah ke makam Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al Munawwarah. Mampukan kami ya Allah untuk bisa berkunjung ke tempat-tempat yang penuh keberkahan, termasuk ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Engkaulah yang maha mengabulkan doa, dan Engkaulah yang maha mengetahui apa yang ada dalam kalbu kami. Ya alima ma fisyudur, akhrijna ya Allah minad dulumat ila nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah. Kita selaya hembuskan dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk ibadah tentunya kita diberikan petunjuknya, dan petunjuk untuk ibadah ada di dalam kitab suci Al-Quran yang berupa kitab kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar, ada tazkiyatun nafs, bagaimana kita membersihkan jiwa manusia masing-masing, kemudian ada basyiron, ada kabar gembira, dan ada naziron, ada peringatan bagi manusia terhadap apa yang akan menimpa dirinya kalau dirinya tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu semua diatur, dan aturan itu kemudian dipraktekkan. Prakteknya diberi contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contohnya tidak tanggung-tanggung, manusia terbaik sepanjang manusia ada, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, rasul terakhir, dan beliau adalah penghulunya semua manusia, pemimpin seluruh umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir hayat nanti di hari kiamat. Pemimpinnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan arahan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Itu sebabnya banyak-banyaklah berbagi manfaat. Jangan berbagi derita, jangan berbagi kasusah, jangan berbagi curhat ya yang selagi musim, tapi berbagilah yang indah-indah. Kenapa? Yang susah mah sudah pasti ya akan nyusahin. Tapi kalau yang indah, insya Allah akan menambah keindahan. Kemudian berikutnya, bagaimana untuk bisa menjadi contoh teladan itu? Rasulullah memberikan juga pedoman, khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Panjang bukan berarti ratusan ribuan tahun, tetapi umurnya itu optimum digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan baik amalnya. Jadi umur yang tersisa digunakan untuk beramal yang baik. Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap ada kesempatan, bersama siapapun kita tetap berbuat baik. Insya Allah. Kemudian perbuatan baik yang seperti apa? Yang terbaik. Kan kita selalu yang memilih yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian. Pastinya yang muslim, yang mukmin, yang terbaiknya yang seperti apa? Ya, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan lupa Bapak Ibu, belajar dan mengajarkannya. Untuk bisa mengajarkan tentunya harus belajar dulu. Belajar tahapannya paling tidak ada 5. Yang pertama adalah membaca, iqra. Ya, membaca. Yang kedua adalah memahami, paham. Bahwa ilmu itu semuanya dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya juga dari Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa membaca, sudah paham, jangan sombong karena semuanya itu dari Allah. Sekali ini Allah memberikan kepada kita pohon, lupa, blank, ya, blank, cek bahasa orang, cek orang dia mah, blank, beleg, ya, teringat di naon. Nah, jangankan sampai hal-hal yang sifatnya detail, yang pokok aja kadang lupa. Ya, terutama lupa sholat, punya lupa zakat, lupa ibadah, lupa kasalaki, lupa apa majikan. Ya, pasokan lupa begitu Bu?
Mudah-mudahan ya tidak termasuk. Berikutnya adalah setelahnya kita memahami, kita mengamalkan. Ingat Bapak Ibu, amal yang baik itu amal yang disertai dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Dan ilmu dan pemahaman yang benar akan baik kalau seandainya dia diamalkan. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu dan kita tidak bisa beramal? Jangan lupa untuk bertanya kepada ahlinya. Tapi juga bertanya sudah, ilmu belum didapat juga, amal belum dilaksanakan. Minimal kita tidak mengganggu kepada orang lain yang sudah mulai berubah, sudah mulai hijrah, sudah mulai berbuat baik. Jangan iseng, jangan usil, ya. Jangan suka berbuat sesuatu yang menjadikan orang lain patah semangat ketika belajar. Ya. Jangan suka ngejek Bu kepada orang yang belajar. Kemudian berikutnya adalah jangan sampai meremehkan kewajiban sekecil apapun, jangan diremehkan. Jadi ketika kita belajar, maka kita pastikan ilmu itu diamalkan dan amal itu disertai ilmu. Kemudian kita belajar atau mencari tahu dengan cara bertanya. Jangan sampai kita bodoh atau toloyo, tapi harus bodoh alewo. Setelahnya itu, kemudian ilmu didapat, kemudian kita melaksanakan, mengamalkan sampai nikmat, ya, sampai kita menikmati dari apa yang diajarkan Al-Quran. Setelah nikmat baru kita sampaikan kepada orang lain. Jadi yang disampaikan kepada orang lain itu yang nikmat-nikmat saja, Bu. Ulahnya ditakun, heseknya diajar, abdi mata bisa-bisa, ulah. Alhamdulillah saya sudah bisa. Perkaranya bisanya tahfidz Quran kakara Al-Fatihah teu naon da loba ayeuna jelema nu Al-Fatihah oge can bisa gitu punya. Jangan merasa minder Bu ya, jangan pernah saung tahfidz 30 juz. Iya Al-Qur'annya 30 juz, tapi abdi mah kakara apal juz 30 eta oge tungtung nawungkul 40 ya kan gitu ya. Alhamdulillah. Berikutnya kita juga harus paham bahwa ketika kita menjadi orang baik dan disebut sebagai orang yang ingin berbuat baik, maka pastikan diri kita ini berbahagia. Jangan sampai tidak bahagia dalam hidup. Kemudian berbahagia kita juga harus diikuti. Bahagianya itu harus istiqomah terus-terusan. Ya. Bagaimana supaya bahagia dan istiqomah ini? Kita harus berjamaah. Jangan hidup sendiri. Gak mungkin di dunia ini bahagia kalau dia hidup sendiri. Sedangkan partai besar aja berkoalisi, ya, gitu Bu ya. Jadi Ibu jangan merasa hidup senang sendiri, karena mati pun nanti, ya, nanti Ibu kalau mati akan digotong oleh KPK Bu. Ya, kelompok penggali kubur, bukan KPK yang komite pemberantasan korupsi, kelompok penggali kubur dipanggalikeun bunya, dan Ibu nggak bakal bisa gali sendiri. Bapak oge jangan sombong-sombong, nggak bisa bakal gali sendiri. Nah, setelah itu kita harus pastikan bahwa diri kita itu selalu berjamaah. Bahagia, istiqomah, berjamaah. Dalam hal apa? Menikmati ayat-ayat Al-Quran dengan cara membacanya, menghayati atau mengilmuinya atau memahaminya, kemudian mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Alhamdulillah. Di Saung Tahfidz Al-Quran hari ini, ya, sebelah kanan ada yang nggak hadir, di depan hadir, di sebelah kiri hadir. Di dunia maya sana alhamdulillah hadir Dewi bersama keluarga dari Bandung. Kemudian ada Ibu Hilda bersama keluarga dari Cirebon. Yang lain mungkin belum bergabung, masih berusaha masuk untuk menikmati apa yang menjadi sajian kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita hari ini tambahkan nikmat bahagia istiqomah berjamaah baca Quran bersama jinten mutmainnah, ngajinya unggal dinten untuk mencapai qalbu yang mutmainnah. Yang akan kita baca adalah surat yang istimewa hari ini Bu ya. Suratnya istimewa itu apa? Kalau menurut Ibu istimewa itu gampang Bu, pendek, gampang dihafal kan punya. Ini juga surat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada peristiwa istimewa dan ada keistimewaan untuk Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang dinukil atau dituliskan di dalam surat ini. Nama suratnya Al-Kautsar. Ya. Nama surat ini Al-Kautsar
yaitu nama sungai di surga atau telaga di surga atau situ di surga atau danau di surga atau nanti Bu situ telaga danau waduk waduk munding punya waduk di surga ya namanya Al Kautsar. Nah surat ini terdiri dari 3 ayat. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal ya. Kemudian disimpan di dalam Al-Quran di nomor surat 108. Kemudian surat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Sehingga disebut surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ya. Mari kita sama-sama nikmati, kita bahagia istiqomah berjamaah baca Quran yang kita baca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu apa Bu artinya? Nikmat yang banyak. Tapi sekaligus juga merupakan sebuah telaga, sebuah sungai yang ada di surga. Diberikan kepada siapa telaga itu Bu? Pada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang lain diberi enggak Bu? Ya, buat apa telaga Al-Kautsar itu Bu? Buat nyuci Bapak Ibu kayak lamun masuk neraka dicuci di situ kemudian dibersihkan sebelum masuk surga ya insya Allah. Kira-kira Ibu mau nggak masuk ke dalam telaga Al-Kautsar? Berarti Ibu teh karena neraka lah Bu ya. Dan lamun tidak masuk ke neraka mah nggak membutuhkan Al-Kautsar. Kira-kira mau mandi di Al-Kautsar nggak Bu? Sehingga udah saya yakinnya Bu masuk nerakanya Bu ya. Ya. Yakin gak Ibu masuk neraka? Nu yakin masuk surga. Tapi kapan Ibu osok nyanyi oke? Ilahilah stulir bernausi jahim fahabli taubatan waghfir dunubi fa inna maghfiratan bil azimi. Ya, itu teh lain hadis Bu, lain Quran. Itu mah syair. Syairna Abu Nawas. Ya, sanes hadis, sanes Quran. Kali ini punya jelas. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kira-kira perintah ini kena kepada kita enggak Bu? Dirikanlah sholat karena Tuhanmu, karena Allah. Apakah kita sering sholat tidak karena Allah? Itu sering nyebutnya sholat karena mitoha.
Sholat karena era ku batur, sholat karena kapaksa, sholat karena isin ku atasan, sholat karena dekat dengan orang lain yang kita malu kalau kita tidak sholat. Gitu Bu ya. Ikir sorangan matara. Ya. Bahkan setelah berdiri sholat juga kita kadang sering lupa, ya, sering syahun, sering lalai. Berarti sholatnya bukan Tuhannya. Nah di sini dirikanlah sholat karena Allah, bukan karena yang lain. Dan berkurbanlah. Berkurban juga harus karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena manusia. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW akhlaknya demikian mulia. Akhlaknya sangat agung. Ta'ala huluqil azim. Akhlaknya sangat agung. Tapi ada yang membencinya. Jadi kalau ibu ayeuna bapak yang membenci, berarti goreng lamun membenci teh Bu, berarti baladna jeung para pembenci. Ayeuna keur usum Bu, pasangan ia membenci ke yang ini, user ia benci kepada yang ini, digoreng ibunya keur usum ayeuna teh Bu ya, beuki lila beuki hangat ya. Nah, baik. Jadi di sini surat Al-Kautsar ini hanya 3 ayat dan artinya seperti tadi dikatakan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yaitu Al-Kautsar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantuk sejenak. Jadi Rasulullah juga suka mengantuk, tapi sejenak. Beda jung ibu, mengantuk nah lila pisan. Ibunya Rasulullah kalau kata Bang Karni Ilyas mah mengantuk sejedak, ya, sejenak ya. Itulah kita mengantuk sejenak. Kalau sejenak mengalenyap gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau ngalenyap ke mau motor, isuk-isuk ngalenyap mau motor, inget-inget kayak gede-gede di rumah sakit. Maka tuh gancang punya ngalenyap langsung ke rumah sakit. Itu saeutik anu ngalenyap terus langsung ke kuburan. Nah, kalau yang bawa bis ngalenyap, ada yang gitu Bu? Ada. Ya. Lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Jadi ngantuk sebentar, ngangkat kepala sambil tersenyum. Sok Bu, diajar Bu ngantuk. Ngantuk sebentar, terus senyum. Jadi kalau ibu ngantuk, terus ingat langsung tersenyum. Ulah culang-culang, sin ketemu batu, kan baik antep. Nyebutnya langsung, alhamdulillah ngantuk. Nikmat. Ibu ngantuk itu nikmat nggak Bu? Nikmat malah jeung sare. Sarua-sarua nikmat. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengantuk sejenak, lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Baik beliau yang berkata kepada mereka maupun mereka yang berkata kepada beliau. Kemudian, mengapa engkau tertawa? Nah, jadi Rasulullah nanya kepada yang lain, mengapa engkau tertawa? Anjing sirikan gitu ya. Masuk ibu lihat orang ngantuk kalau di pengajian, seneng gak liatinnya Bu? Sampai ustaznya aja dicuekin Bu kalau ada yang ngantuk di sebelah, tinggal itu. Dan gitu ya. Sampai sekarang itu jadi duit tuh ngantuk tuh. Kalau ada anak ngantuk, ya kan ada anak ngantuk di video ku indungna, kemudian dimasukin YouTube. Wah, banyak yang like, share. Itu tuh jadi duit, Bu. Apalagi kalau bapak nanu ngantuk, ya. Tapi insya Allah HP ibu dibebetkan Bu. Kalau ibu moto bapaknya ke ngantuk atau video ke ngantuk disebarkan kepada orang lain. Kenapa? Seolah-olah tidak suka kalau dipoto dalam keadaan tidak baik. Seolah-olah ngantuk itu tidak baik. Padahal tidak naon, udah ngacai oge tidak naon punya. Terus ibu suka ngacai, suka ngantuk. Siga nama langganan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya belum lama tadi telah diturunkan satu surat kepadaku. Jadi surat ini diturunkan dalam keadaan menurut orang-orang Rasulullah itu ngantuk. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, bisa jadi lamun pada dan nunutan teh keur turun surat. Bukan surat naon. Ya.
ilham menurang maya bukan mukjizat, tapi bukan wahyu, ilham. Karena kalau kita habis ngantuk, kunci yang tadi hilang juga suka panggil. Punya di situ kan gitu punya. Makanya Bapak Ibu kalau kehilangan sesuatu jangan panik, kalau bisa langsung tidur kayak bakal kapanggih ya. Ada ibu mente neangan kunci bari salat. Ya kunci tadi mana ya Allah, ya Allah kunci, ya Allah kunci. Oh dibelah di itu Ibrahim assalamualaikum assalamualaikum ayo nanya deh poho deh tadi kunci nah di mana Bu ya. Ya, sesungguhnya belum lama tadi telah turun surat kepadaku. Kemudian beliau membaca. Siapa yang membaca ini? Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran, kita itu mengikuti Rasul. Ya, kegemaran Rasulullah yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran. Kegemaran beliau. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu adalah mengikuti Rasul. Nutara maca Quran berarti teuing mengikuti saha tuh Bu. Ya. Kemudian beliau membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Ya. Inna a'toinaka. Inna a'toinaka al kausar. Dijikan we. Inna a'toina kal kausar. Gitu ya. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Termasuk ngantuk itu nikmat. Nikmat nggak Bu? Alhamdulillah. Mata pantesan dari ibu udah ngaji sok ngantuk. Berarti itu nikmat ya. Kemudian dibacakan sampai akhir ayat, maksudnya fasolli li rabbika wanhar. Hati-hati Bapak Ibu, saya sering mendengar orang yang membaca fasolli li-nya dipanjang. Inna a'tainakal kausar fasolli. Nah, sok ayat gitu Bu. Hati-hati. Tadi oke ayat kadang gitu Bu. Pendek itu Bu. Fasolli li rabbika wanhar. Sehingga nama ibu namanya ho ibunya pas dibaca pasalli kan kerturuh berenanya pasalli li rabbika wanhar innasan. Nah di inna nu kadua mah teu dipanjangkeun Bu. Inna syani'aka huwal abtar. Sok aya nu kadua na teh dinu inna nu kadua inna sani'aka huwal abtar. Jadi dua kesalahan yang sering terjadi ya di pasolli dipanjangkeun jeung di inna nu kadua sok dipanjangkeun. Oke, katingali Bu nu nyaho jeung nu teu nyaho, nu sok ngaji jeung nu tara ngaji ya. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian apakah Al-Kausar ini? Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah Al-Kausar ini? Ya, saya nanya kepada ibu, tahu nggak Al-Kausar Bu? Ulah sok tahu teh gitu Bu, nya teuing karena diterangkeun. Jadi Ibu kalau di dalam belajar ketika ditanya Ibu tahu nggak? Saya nggak tahu. Meskipun tahu tapi kan ini mau diterangkan. Ulah sok tahu. Oh, Gus nyaho, mungkin mau pengajian mah pasti bahasa eta. Mah boga ilmu jelema kitu mah Bu. Can naon-naon geus magdub hatena. Justru begitu berangkat teh aing ngosongkeun hate, aing ngosongkeun ilmu supaya dieusian deui. Gelas ya. Kalau mau diisi sama Bu Agus, kira-kira lamun pinuh diisian mah. Oh, tapi lamun kosong pasti diisian. Bismillahirrahmanirrahim. Mata lamun disuguhan gancang kosongkeun Bu karena dibere deui. Ya. Eta ge sami syukur nikmat gitu Bu. Ketika kita disuguhin oleh Allah, cepat habiskan. Ya. Kata Allah teh salat asar bis datang, ya sholat gancang pasti bakal ditambah nikmatnya. Jadi lamun Bapak Ibu ayeuna hirup susah, hese menang nikmat, ciri sok ngalalaikeun nikmat Allah. Nah, kan gitu. Mana ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Lamun aranjeun gancang-gancang syukuran karena nikmat Allah, pasti bakal ditambah. Wala in kafartum lamun aranjeun lalai lambat malah mopohokeun karena nikmat Allah inna azabi lasyadid. Nu nikmat nu geus aya ge bakal leungit gitu maksudna Bu. Inna azabi lasyadid. Azab itu adalah kalau balikan dari nikmat.
Ya. Tahukah kalian apakah hal kausar ini? Jawab Ibu. Tidak, gitu atau sing tarik. Oh, dasar belegu guru. Oh, Bu. Namun guru nu alus sama nyebut belegu. Oh, berarti benar. Tidak sok tahu. Makanya ibu tanya ho kan gitu kan ditanya. Ibu langsung baca ayat Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di Allah sadaya lagi ilmu sok kami ikeun ka abdi. Gitu. Kumaha carana? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ayeuna mah loba nu teu meunang ilmu, teu meunang rezeki. Jawab naon? Hatena teu raditu, Islamna dipakengan saukun kerjualan partai. Nah ya punya aya ke Islam perjuangan partai ayeuna yang nu cadu ka masjid ge ayeuna mah ka masjidnya nu tara make kopiah ayeuna ngaran nu make kopiah nyebunya gara ya hayang kapilih ku umat Islam jeung manten teh arana teh Bu sirahna teh dipoto we bukeun ke dina pasang dina billboard dipasang dina spanduk pian manehna teh soleh kan gitu munya nah ayeuna gitu Bu mun eueung ke kuring ditunjukkeun tuh di jalan di loba ayeuna Bu nu ngadadak balageur, ngadadak make sorban, ngadadak make koko, ngadadak make kopiah. Tong dipilih Bu nu kitu, antepkeun menderita lah ya. Terus Bu, pipaum eta mah karunya mere sembako. Alah Ibu, Al Kausar dibandingkan jeung sembako jauh atuh Bu. Ya. Jeung nunutan oge mending kana nunutan daripada menang sembako pada jeung kudu milih partai manehna. Kan gitu ya. Terus teh ini perlu dipraktekkan di amal boleh kalau kausar wae tapi ada di amal atau jaya wae ya gitu ya. Jadi beliau bersabda ini, mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi lamun dijawab dan ditanya kubur dan terang teh ieu langkung uningan kasihan abdi terang kan gitunya ini mah apa gitu mah paung geus mah ngaji di ka paung main geus nyaho kan gitu ya asa kayak begitu Bu nya udah uring minang gitu teh Bu tapi kata ngaji-ngaji kan coba non bergiur kadenge surah paung pasti nu eta deui dijalankeun kan gitunya ya, padahal Allah teh mere ilmu teh berbagai cara nu paling hebat mah ini ketika Rasulullah dikasih ilmu dalam keadaan sedang ngantuk wae Rasulullah boga ilmu Bu beda jeung urang molot teu bebenangan malah cai we nya gitu molohok jika nu ngaji sing orang culang cileung ngadaguan berkat ibu ya adawan sodaqallahul adim can geus kene wae ya. Berikutnya disebutkan di sini mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul SAW bersabda, ia adalah sungai yang diberikan Tuhanku kepadaku di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan, di mana pada hari kiamat kelak umatku akan hilir mudik ke sungai itu. Bejananya sebanyak jumlah bintang di langit. Terang Bu bejana? Bejana tahu kan? Pada cai, ya nah. Tapi kan letik gede. Gede, Bu bisa pakai ngojai bejananya Bu ya. Kemudian umatku di hari kiamat itu akan hilir mudik ke sungai itu. Artinya naon Bu? Matak bestah sungai itu nya. Siga ibu ayeuna kejebur deui nyebutnya. Ya. Bencananya sebanyak jumlah bintang di langit, lalu ada seorang laki-laki di antara mereka yang tertahan. Maka aku katakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Nasya'i. Nah, katanya orang Muslim itu banyak yang berada di di Telaga Al-Kausar itu. Terus hilir mudik ke situ. Ada satu yang nggak mau keluar-keluar. Siapa mereka Bu? Kan gitu. Sesungguhnya engkau telah mengetahui yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi ada umat yang sok ngarang-ngarang cenah cek Kangjeng Nabi padahal tidak ada mau. Cenah lamun cek Kangjeng Nabi lamun ngaji bawa cai teh kayak disimpan terus kayak di
Ya, ayat itu tahu. Wah itu nama tak tong disebutkan cek kanjeng Nabi cek saha tuh cek Bu Marni teh da siga nama paum hana angen lamun keur ngaji teh da sok loba ngomong jadi mawa cai gitu dia ulah ngarang-ngarang gitu ya namun ibu nyerap cai teh gelas dengan 7 da sunahna 7 lain 7 ieu mah loba jelema kan mun teu bagian pas ya sehingga akhirnya tengah bagian kekawasan terjadi jadi wapres paseanya karena jadi calon nah, padahal pasti bakal pilih ya maka pilih KB maksudnya Pak. Kemudian banyak dari para ahli kiroah yang menggunakannya sebagai dalil bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah. Jadi tidak sepakat juga nih para sahabat ada yang nyebut surat Makkiyah, ada yang nyebut surat Madaniyah. Dan banyak pula ahli fikih yang menyebutkan bahwa basmalah atau bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surat tersebut dan ia juga diturunkan bersamanya. Dan yang berpendapat bahwa surat ini dimulainya dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku masuk surga. Ini kata Rasulullah ya. Dan ternyata aku sudah berada di sungai yang kedua sisinya dipenuhi oleh kemah-kemah mutiara. Kemudian aku memukul dengan tanganku pada tempat mengalirnya air. Ya, ternyata ia adalah minyak azfar. Jadi cair nanti minyak azfar. Lalu azfar itu mau diurang mazak faron. Yang minyak sedikit lah itunya. Lalu katanya lalu kutanyakan apa ini wahai Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu air yang dari telaga itu kemudian kemudian ada minyak azfar. Lalu kutanyakan kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Katingalin teh kepada sahabat. Malaikat Jibril nah. Teu budak kayak di surga nanti ibu ya. Apa ini wahai Jibril? Jadi Rasulullah itu paling nepuk cai hanya kepada Jibril, iya naon Jibril gitu ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab. Dengarkan Bu, jawaban malaikat Jibril Bu ya. Dengar Bu. Udah kedengar belum? Oh, nyabrang bahasa tuh punya. Itu adalah Al-Kausar yang diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, maksudnya sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah sungai yang sifatnya telah dijelaskan di depan. Oleh karena itu tulus ikhlaslah dalam menjalankan sholat wajib dan sunnahmu serta dalam berkurban hanya untuk Tuhanmu. Ibadahilah dia Allah semata yang tiada sekutu baginya dan berkurbanlah dengan menyebut nama Allah semata yang tiada sekutu baginya. Ibnu Abbas, Arha, Mujahid, Ikrimah, dan Al-Hasan mengatakan yang dimaksud dengan hal itu adalah kurban fisik dan yang semisalnya. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Al-Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtuzi, Al-Dhahak Al-Rabi, Arha Al-Qurashami, Al-Hakam, Sa'id bin Abi Khalid, dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari satu orang ulama salaf, dan itu jelas berbeda dengan apa yang berlangsung di kalangan orang-orang musyrik yang mereka sujud kepada selain Allah dan menyembelih binatang dengan menyebut nama selain Allah. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu orang